Ada 4 posisi, 4 keadaan dalam sholat yang kalau ibu berdoa benar, meminta di situ dengan benar, itu seketika akan dikabulkan. Nah, hanya persoalannya seperti apa doa yang cepat dijawab itu? Apakah semua doa langsung dijawab seketika? Akankah mendapat jaminan langsung dijawab? Ternyata kalimat dijawab ini diikat dengan syarat ketentuan berlaku. Apa di antara syarat dan ketentuannya ini? Teruskan ayatnya. Falyastajibuli. Syarat pertama, kalau doamu ingin cepat aku jawab, falyastajibuli, maka engkau pun harus cepat merespon setiap seruanku. Jawab seruanku dengan cepat. Doa ingin dijawab oleh Allah, maka kata Allah, kamu pun harus menjawab setiap seruanku. Jawab seruan Allah. Ayo respon, adil. Maunya dapat gaji aja, kerja nggak mau. Ya? Apa ibu pikir duduk manis santai di ruangan tengah, tiap bulan suami datang berikan uang belanja? Belum tentu. Kalau sikap tidak bagus, ya interaksi tidak mulia, maka belum tentu itu didapatkan. Maka syarat pertama kata Allah, kalau doamu ingin cepat aku jawab, maka setiap aku seru, cepatlah engkau kemudian kerjakan dan jawab itu. Jadi ternyata seruan Allah itu terkait berkelindan dengan pengabulan doa. Jadi ketika ibu diseru oleh Allah, diminta diperintahkan sesuatu oleh Allah, sebetulnya itu kunci untuk mendapatkan jawaban doa kita, Bu. Dipanggil kita, ayo cepat datang ke sini, mau minta apa? Minta, saya kasih. Apa di antara kunci doa itu, Ustaz? Yuk kita lihat. Adalah jawaban dari seruan Allah. Apa di antara seruan Allah itu? Saya beri contoh satu misalnya. Allah perintahkan kita untuk sholat, bahkan diseru, diingatkan 5 kali dalam sehari. Sholat. Bukankah kita diseru, Bu, dipanggil 5 kali sehari untuk sholat? Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya kan? Diingatkan kan? Ayo ingat Allah, ingat Allah, ingat Allah, ingat Allah. Allah Maha Agung, Maha Besar semuanya, dan seterusnya. Perhatikan baik-baik. Apa tujuan Allah menyeru kita dalam sholat? Ternyata bukan ingin memberikan beban ruku dan sujud. Bukan sujudnya yang penting, karena semua makhluk tidak sujud pun tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Allah tetap Allah, gak ada ruginya. Yang rugi kita. Ternyata ketika disuruh sujud, disuruh ruku itu, ternyata yang ditunggu itu bukan ruku sujudnya. Allah nunggu, punya masalah apa, mau minta apa. Karena itu dalam ilmu fikih, ibu buka semua kitab fikih, salat itu secara bahasa disebut dengan doa. Nama lain dari doa adalah salat. As-salatu hiya doa. Salat adalah doa. Karena itu semua bacaan dalam salat doa semua. Coba lihat. Baru takbir Allahu Akbar, doa iftitah. Al-Fatihah doa, Bu, jangan dikira Al-Fatihah nggak ada doanya. Nih, nanti saya berikan cepat ya. Ini highlight dulu. Highlight dulu. Dalam sholat itu ada 4 keadaan. Ingat ini baik-baik. Nanti ibu manfaatkan, minimal zuhur lakukan. Ada berapa keadaan? 4. Ada 4 posisi, 4 keadaan dalam sholat yang kalau ibu berdoa benar, meminta di situ dengan benar, itu seketika akan dikabulkan. Seketika. 1, saat berdiri. 2, saat ruku'. 3, saat sujud. 4, sesaat sebelum salam. Berdiri, ruku', sujud, sesaat sebelum salam. Baik, sebelum saya bahas lebih jauh, saya ingin sampaikan dulu. Jadi ternyata ketika kita diminta oleh Allah menunaikan sholat, itulah cara kita memohon, Bu. Itulah waktu kita meminta. Dan dahsyatnya dalam sehari itu 5 kali ditungguin, Bu. Mana ada manusia di muka bumi ini buka pintu rumahnya 5 kali sehari cuma untuk memberikan apa yang dibutuhkan. Sesoleh-solehnya Ustadz, gak ada yang mengatakan, ayo 5 kali sehari datang aja ke rumah saya. Kalau butuh apa-apa ambil. Butuh kulkas, ambil kulkasnya. Butuh TV, ambil. Gak ada begitu. Allah itu maha baiknya, 5 kali sehari dipanggil.
Dari subuh sampai zuhur, kita bangun tidur aja, punya masalah nggak? Ayo minta, disuruh sholat 2 rakaat. Dan sholatnya nggak usah banyak-banyak, 2 rakaat aja dulu supaya nggak ada beban. Itu pun kadang-kadang masih lupa berapa rakaat kita sholat. Ya. Ayo sujud, disuruh minta, punya masalah nggak? Terus dari subuh sampai ke siang dipanggil lagi, punya masalah lagi nggak? Disuruh zuhur 4 rakaat. Karena waktunya cukup panjang, suruh 4. Ayo minta. Ada masalah apa? Minta sujud kita. Minta mohon. Dari zuhur ke asar ditanya lagi, ada masalah nggak? Panggil lagi. Ke maghrib sampai ke isya sebelum tidur, supaya tidurmu enak, masalah nggak ada, tenang, nikmat, nyaman istirahatnya. Ada masalah nggak? Disuruh sholat lagi. Jadi kalau orang paham sholat itu kunci kebahagiaan, dia akan senang menunaikan sholat. Makanya ketika ibu bertanya, kenapa saya sholat? Dijawab oleh muadzin, hayya 'alas shalah, ayo sholat. Kenapa sih sholat? Hayya 'alal falah, yuk bahagia, ayo tenang, yuk dapatkan apa yang kamu inginkan, falah. Jadi kalau orang paham sholat itu menyelesaikan persoalan, tentu orang akan berbondong-bondong semangat untuk menunaikan sholat. Cuman sayang segelintir orang itu menilai sholat sebagai beban. Jadi sebagai kewajiban beban saja, makanya sholatnya nggak nikmat. Karak tadi duhur, ayeuna asar deui. Tuh. Ya bagaimana doanya bisa dijawab? Anda datang pada orang, tapi datangnya dengan marah-marah, datangnya dengan mencelanya. Ya bagaimana dia bisa memberikan kebutuhan Anda? Anda datang pada Allah dengan niat yang tidak ikhlas. Setelah itu kemudian menggunjingkannya, bagaimana bisa dijawab? Tuntutan tinggi, tapi datang tidak membawa prestasi, bagaimana bisa diberi? Catat tuh, bikin status. Paham ya? Nah ini bagian pertama. Jadi cara pertama, respon kata Allah, seruan Allah. Rumus pertama sholat. Nah sekarang saya ajarkan lagi. Ini belum selesai nih Bu, ini panjang bahasannya nih. Sampai jam berapa kita? 10 ya? Oh, banyak. Oh, mau sampai jam 5 silahkan, saya jam 10 selesai ya. Lihat sini. Oke, saya punya sekitar 1 jam kurang ke depan. Saya ingin terangkan sedetil-detilnya gitu ya. Dan saya hanya menyampaikan isi Al-Quran. Quran, hadis, Quran, hadis. Sekarang gini, Ustadz saya sekarang paham, sholat berarti kunci untuk menyelesaikan masalah. Di sholat saya akan memohon. Sekarang Ustadz, bagaimana cara saya merespon sholat? Kan kata Allah, saya menyeru, respon gitu kan? Kita dipanggil sholat nih, Allahu Akbar, dipanggil. Bagaimana cara meresponnya? Sebelum minta. Awas, ibu ingin datang mengajukan proposal, datang kepada wali kota, datang kepada gubernur, datang kepada presiden, datang kepada menteri sebelumnya. Bukankah ibu mempersiapkan diri? Penampilan ditata, proposal dibagus-bagusin, gitu kan? Yang paling hebat itu kadang-kadang malam-malam latihan depan cermin. Bapak wali kota yang saya hormati, lihat semuanya tuh. Dan yang paling luar biasa, maaf ya, janjian jam 7 dengan Pak Wali Kota, datang jam 6 ke Balai Kota. Sekarang ibu punya janji dengan Allah. Janji itu sudah diketahui sebelum pertemuannya. Kalau tidak percaya, 5 waktu ini ibu sudah hafal Bu. Ya, bahkan disuruh ngapalin oleh Allah. Buka Quran surah ke-4, surah ibu, surah mama An-Nisa, ayat 103. Quran surah 4 ayat 103. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ. Lihat ujung ayatnya. إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. Sungguh semua waktu salat itu telah ditetapkan waktunya bagi orang beriman. Itu terjemahan biasa. Kalau terjemahkan pakai ilmu balaghah, sungguh orang beriman itu hafal waktu-waktu salat. Tahu waktunya. Apalagi kalau di waktu itu ibu punya kepentingan, pasti hafal. Kalau ibu benar memprioritaskan sholat dan menilai sholat sebagai solusi hidup, menilai sholat sebagai kebutuhan, ibu pasti akan hafalkan itu Bu. Nih ya, ibu dapat bagian arisan nih bulan ini misalnya, dan memang bagian jatah ibu, demi Allah saya katakan, sebulan sebelumnya ibu sudah hafal tanggalnya kapan. Bahkan di kalender tuh diwarnain, papa bagian mama nanti bulan ini tuh. Dicatat semua, di tempat siapa, jam berapa, datang dengan penuh keceriaan dan kebanggaan. Luar biasa. Hanya untuk urusan dunia yang itu habis gitu. Jika dia tidak meninggalkan ibu, ibu yang meninggalkan dia duluan.
Sekarang 5 kali sehari semua diberikan, bahkan lebih daripada dunia dan seisinya. Harusnya sih wajarnya dihafalkan waktunya, dan ibu hafal. Ayo, subuh jam berapa sekarang? Lihat sini, bukan ke atas. Ditutup tuh. Tuh, sana tuh. Subuh jam berapa? Ayo ngelihat ke sana, 4:43. Zuhur jam berapa? Tuh, asar, maghrib, isya. Itu kan kunci ibadah dan kunci ijabah. Kunci ibadah, kunci ijabah. Di situ ada pengabulannya. Ini gimana mau minta, waktu permintaannya aja nggak hafal? Gimana mau bermohon, datangnya aja telat? Karena itu, bagaimana cara merespon seruan Allah? Diaturlah di Quran surah kedua ayat 152, paling kanan sebelah bawah. Quran surah kedua ayat 152. Ibu masih ingat? Bukankah sholat disebut sebagai zikir? Masih ingat? Ya, di surah ke-20 ayat 14. Wa aqimis sholata lidzikri, tunaikan sholat sebagai zikir kepadaku. Sekarang lihat ya. Lihat ketentuan Allahnya. Kalau ibu dipanggil untuk sholat, dipanggil untuk zikir, cepat respon. Ibu cepat respon, Allah pun akan cepat merespon permintaan ibu. Lihat kalimatnya. Fadhkuruni adzkurkum. Fadhkuruni adzkurkum. Kalian mengingat saya, maka saya pun akan ingat dengan kalian. Kalian zikir kepada saya, ingat saya, kata Allah, maka saya pun akan ingat kalian. Di antara makna zikir, salat. Kalau ibu salat mengingat Allah dengan cepat, maka Allah pun akan cepat mengingat kita. Contoh. Saya ambil waktu subuh misalnya. Di Bandung 4-3-3. 4-4-3. Oh, lihat kesan lagi terjadi perbedaan pendapat, ya. Ada yang 4-3-3, ada yang 4-3-4, ada yang 4-3-5 dan seterusnya. Yang ambil tengah-tengah lah, 4-3-5 misalnya. Kalau 4-3-5. Lihat sini, fokus. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 4-3-5. Dipanggil salat, diseru. Kan tadi rumusnya di Quran surah 2 ayat 186. Faliyastajibuli. Kalau diseru cepat jawab, gitu kan? Nah, terus diseru 4-3-5 adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu diseru, ibu langsung datang. Ya Allah, sudah adzan, seruan nih, saya siap-siap, saya ingin minta sesuatu. Nah, orang yang datang saat dia diseru Allah, dia pun datang kemudian untuk menyerunya, maka Allah pun akan menjawab apa yang ia mohonkan saat ia bermohon kepadanya. Perhatikan, dipanggil oleh Allah lewat suara muadzin, Allahu Akbar, dia merespon cepat, siap salat. Maka dia pun ketika memanggil Allah, seketika Allah pun akan jawab padanya sesuai dengan kadar responnya. Dipanggil saat itu, dia menjawab, maka Allah pun akan ingat kepadanya hanya saat dia memanggil saja. Di saat panggil, diingat, panggil, diingat. Jelas? Ini yang hebat. Dipanggil 4-3-5, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia sudah ingat dari sejak jam 3 lewat 45. Dia bangun jam 3. Bisa. Padahal belum dipanggil. Datang. Bahkan Masya Allah, melakukan warming up dulu. Tahajud, istighfar, baca Al-Quran sebelum dipanggil. Masya Allah bu, ibu mau datang misalnya ke istana, janjian jam 7, datang jam 6. Di situ ibu kerjakan yang baik-baik dulu. Wah, lihat. Terus kelihatan CCTV kan. Wah, ini orang bagus banget nih. Mulia, bagus. Sampah diambilin, disapu. Kelihatan. Itu ibu belum datang pun udah dipanggil duluan. Ada orang yang belum dipanggil sudah datang menghadap Allah. Tahajud dia, zikir dulu, istighfar dulu. Ini orang, maaf ya, walaupun dia belum memanggil Allah, Allah sudah menyelesaikan semua persoalannya. Di orang-orang yang selalu ingat kepada Allah walaupun Allah dalam waktu tidak memanggilnya, maka Allah akan mengingatnya sekalipun orang ini belum bermohon kepadanya. Maka ibu nanti akan temukan orang-orang yang langsung diselesaikan persoalannya oleh Allah bahkan sebelum dia bermohon kepadanya. Dia ada orang yang seakan gak punya masalah bu. Bukan gak punya masalah, sebab setiap dia punya masalah, masalahnya diringankan oleh Allah. Dia seakan-akan gak ada beban. Ini indah hidupnya, enak. Butuh sesuatu, sebelum nyari datang.
Ada persoalan, senyum dikit, selesai. Orang macet mengeluh, bikin status, dia macet malah senang. Dan hatinya dilapangkan oleh Allah. Bayangkan ada janji rapat jam 9, setengah 9 masih macet. Diprediksi di Google akan sampai 2 jam lagi. Yang lain mengeluh, telepon sana, telepon sini, ini. Dia nggak aja, lapang aja. Alhamdulillah ya Allah, kasih macet. Murotal, saya mau dengerin surah Al-Baqarah. Buka, hafalin. Partnernya nelpon. Sampai di mana, akhi? Ini sampai di surah Al-Baqarah ayat 186. Tidak ada yang sia-sia dari Allah. Sabar ya di sana. Ya, atau kita bisa koneksikan dari sini apa yang bisa saya selesaikan sekarang di sini, sehingga sampai sana kita tinggal kesimpulan saja. Tenang hatinya. Gak ada gerasak, gerusuk, gelisah gini, telepon sana sini, klaksonin, dasar lampu merah, lama, birunya sebentar. Padahal biru nggak ada, yang ada hijau kan. Jadi kalau sudah begitu enak, Bu. Yang perempuan ada di Quran Maryam. Maryam kan perempuan. Dan Maryam itu bukan nabi, bukan rasul. Ingin memberikan pesan kepada ibu, perempuan dimanapun, tidak harus jadi nabi supaya doa cepat dikabulkan. Tidak harus jadi rasul. Ini Maryam bukan nabi, bukan rasul, tapi dia ini luar biasa. Sebelum dipanggil udah datang. Zikirnya tak terlukiskan. Mohon kepada Allahnya luar biasa. Menjaga diri dari hal yang dilarang oleh Allah. Apa hasilnya? Sebelum diberikan bahkan oleh pamannya sudah ada kebutuhannya. Quran surah ketiga ayat 37. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Setiap pamannya mau memberikan kebutuhan Maryam sudah ada di dalamnya, Bu. Sudah ada. Itu luar biasa. Mau makan, makanan ada. Mau anggur, anggur ada. Ya. Wah, itu luar biasa, Bu. Jadi bermohon bahkan sebelum waktunya. Sentuhlah ia tepat di hatimu, maka ia akan jadi milikmu untuk selamanya. Wah. Nah, itu doa tuh.